Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Kiwa Duang-Duang dalam kelas virtual Matematika SMP PGRI 1 Ciputat. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar matematika karena matematika itu paling mudah sedunia. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini Pak Kiwa akan menyampaikan materi pokok tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Siapkan buku paket kalian, siapkan lembar kerja kalian, dan jangan lupa alat-alat tulis kalian juga harus sudah siap di depan kalian. Tolong dipahami dan dimengerti apa yang Bapak sampaikan pada video berikut ini. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, kompetensi dasarnya sudah jelas, tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, ya kalian harus dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, mengidentifikasi sifat perkalian, pembagian, dan pemangkatan pada bilangan berpangkat, menentukan hasil operasi perkalian, pembagian, dan juga pemangkatan, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Baik anak sekalian, untuk persingkat waktu kita mulai ya tentang materi esensial yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat itu sendiri. Sebenarnya ini sudah dipelajari pada kelas-kelas sebelumnya, tapi Bapak akan mengulang kembali. Perpangkatan itu adalah berarti perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N. Artinya, perkalian berulang dari A sebanyak N kali, gitu ya, dengan N bilangan bulat positif. A itu merupakan bilangan pokok dan N disebut dengan eksponen. Contoh di sini, perkalian berulang sebanyak 5 kali dari 3. Nah, maka dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat berarti 3 pangkat 5. Di mana 3 itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 itu sebagai eksponen. Materi esensial yang kedua yaitu tentang perkalian pada perpangkatan. Di sini sifat dari hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama dituliskan dalam bentuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maksud dari basis yang sama di sini adalah bilangan pangkat yang dikalikan bilangan pokoknya sama. Ya, di sini bilangan pokoknya adalah A. Ya, maka apabila dikalikan maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat. Di sini pangkatnya ada 2 dan 3. Maka tinggal dijumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Ingat, itu untuk perkalian. Jadi untuk perkalian pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kemudian yang kedua, apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi atau pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Di sini A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti A sama dengan M dikali N. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Nah, kalau bilangan pokoknya berbeda, di sini dicontohkan 2 kali 3 pangkat 3. Nah, masing-masing bilangan dalam kurungnya, kamu masing-masing dipangkatkan dengan bilangan pangkat yang sama. Ya. Di 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ya. Oke, berikutnya, materi esensial berikutnya, pembagian pada perpangkatan. Nah, dengan basis yang sama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, maka A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dengan N. Dengan kata lain, apabila bilangan berpangkat dibagi, gitu ya, maka
pangkatnya tinggal dikurangi. Contoh di sini 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya berarti 3 pangkat 6 dikurangi 4. Oke. Jadi kalau dikali tadi ditambah, kalau dibagi dikurangi. Kalau dipangkatkan maka dikalikan pangkatnya. Itu pula untuk pecahan. Ya, bilangan dalam pecahan, contoh sini 2/3 pangkat 3. Masing-masing pembilang dan penyebutnya dipangkatkan dengan pangkat yang sama, yaitu pangkat 3. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Baik anak sekalian, untuk sifat yang berikutnya, pangkat 0 dan pangkat negatif. Ya, apabila bilangan berpangkat 0 dengan bilangan pokoknya tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, ini mau diingat ya. Jadi bila apapun bilangan kalimatkan 0 dengan bilangan pokoknya tidak sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Untuk pangkat negatif, ya sekali lagi, kalau bilangan itu pangkatnya eksponennya negatif, maka supaya bisa diselesaikan, kita diusahakan dirubah ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi kalau bentuk umumnya A pangkat min N, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Tentu saja dengan A tidak boleh 0. Nah, untuk lebih jelasnya anak sekalian, kita akan coba untuk latihan soal, kita bahas bareng-bareng dalam video ini. Nah, lihat untuk soal yang pertama, perhatikan. 5 pangkat 4. Ya. 5 pangkat 4 berarti artinya perkalian 5 sebanyak berapa kali? 4 kali. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya. Dan untuk min 2 pangkat 3, berarti ini hasilnya berapa nih? 625. Dan untuk yang B, min 2 pangkat 3, ya, berarti ini perkalian min 2 sebanyak 3 kali. Min 2 kali min 2 kali min 2. Karena pangkatnya ganjil, ya, bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Sama dengan negatif 8. Min 2 kali min 2 adalah 4. 4 kali min 2 min 8. Begitu pula untuk min 2 pangkat 4. Hasilnya pasti akan positif. Perkalian min 2 sebanyak berapa kali? 4 kali. Ya, hasilnya akan positif karena pangkatnya bilangan genap. Berikutnya untuk pecahan. Ya, untuk pecahan juga sama. Ya, ini tinggal kita kalikan, berarti 2/3 pangkat 3 artinya 2/3 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, perkalian berulang dari 2/3. 2/3 kali 2/3 ya. Nah, tulisannya kurang bagus. Dikali 2/3. Berarti ini adalah 8/27. Yang ini juga pasti sama ya. Perkalian min 2/3 sebanyak 4 kali. Yang ini berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, berarti ini berkalian berulang dari 2 sebanyak berapa kali nih? 6 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ya. Oke, untuk yang kedua. Nah, perhatikan. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Apabila bilangan berpangkat dikalikan dengan basi yang sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ya. Berarti ini berapa ini? Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Ya. Maka hasilnya adalah berarti 2 pangkat 5. Ya. Oke, yang ini berarti sama dikalikan. Ya, berarti hasilnya adalah, tulis berapa? Min 2 pangkat 5 juga.
Ya, karena pangkatnya tinggal dijumlahkan dengan bilangan basisnya adalah min 2. Yang ini, nah ini X pangkat 4 dikali X pangkat 3, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, berarti X pangkat 7. Nah, yang ini, ingat-ingat di sini, duanya tidak ikut pangkat 3 ya, berarti kamu kalikan dulu 2 dengan 4. Hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah 8. Ya, X pangkat 3 dikali X pangkat 2, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, berarti X pangkat 3 ditambah 2 ya. Hasilnya berapa? Berarti sama dengan 8 X pangkat 5. Gitu ya. Ini juga sama, berarti ini 1/3. Hasilnya berapa? 1/3 pangkat 4 ditambah 2. 1/3 pangkat 6. Oke, itu ya. Nah, untuk yang 3, nah ini sudah ada jawabannya. Kamu perhatikan. Di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Ingat, kalau bilang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikali. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Yang B juga sama, ya, pangkatnya tinggal dikalikan. Yang C juga sama, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, yang ini bagaimana? Kalau bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan pokoknya yang sama, itu di sini 2, di sini 2, berarti ini pangkatnya tinggal dikurang. Ingat, berarti ini sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 5. Maka hasilnya 2 pangkat 3. Hasilnya berarti berapa? Sama dengan 6. Ini berarti min 3. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Sama dengan min 3 kali min 3 berarti 9. Ya. Yang ini berat. Nah, ini lihat kayak tadi, berarti ini tinggal 6 dibagi 2 aja. 6 bagi 2 berapa? 3. X 6 dibagi X 4 berarti tinggal 6 dikurangi 4. Berarti X pangkat 2. Tuh ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, ini aplikasi, perhatikan penyederhanaan. Sederhanakan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita yang pembilangnya dulu kita selesaikan. Lihat di sini bilangan pokoknya sama semua, berarti 2, 2, 2. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2 tambah 4 per, ya ini juga sama, 2 pangkat 2 tambah 2 tambah berapa? 3. Nah, berarti ini itu ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4 berapa? 9 dibagi 2 pangkat 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti sama dengan, maaf, nah, hasilnya berapa? Hasilnya berarti 2 pangkat 9 bagi 7. 9 kalau dibagi berarti pangkatnya dikali kurang kan? 9 dikurangi 7 berapa? 2. Maka hasilnya berapa? 4. Nah, yang ini juga sama. Karena 3-nya tidak ikut dipangkatkan, berarti tinggal kalikan dulu. 3 kali 4 berapa? 12. X pangkat 4 dikali X pangkat 6. Ingat, kalau dikali berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti X pangkat 4 ditambah 6 per, ya, ini kali sama 2-nya kita kalikan, 2 kali 3 berapa? 6, ya. X pangkatnya jumlahkan, 2 tambah 3 berarti berapa? 5 ya. Ini sama dengan ini 12 per 6 X pangkat 10 dibagi, ya, X pangkat 5. Ini sama dengan 12 bagi 6 berapa? 2 ya. X pangkat 10 dibagi X pangkat 5, pangkatnya tinggal dikurang. X pangkat berapa? 5. Itu jawabannya.
Oke, anak sekalian, Bapak kira cukup ya. Nah, Bapak harapkan kalian tetap semangat ya. Oke, menyelesaikan soal-soal matematika. Dan Bapak harapkan sekali lagi kalian tetap semangat. Silakan untuk dipelajari video ini, diamati. Ya, kalau ada tulisan yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan anak sekalian. Baik, Bapak kira cukup video kali ini, dan nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.